Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Hasrat dengan NIM J1A12330 dari kelas reguler F. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang analisis beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX. Nah, metode NASA TLX ini atau singkatan dari National Aeronautics and Space Administration Task Load Index adalah suatu metode pengukuran beban kerja mental secara subjektif, di mana metode ini digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Pengukuran metode NASA TLX ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu ada perbandingan tiap skala atau period comparison, dan yang kedua pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring. Nah, perbandingan tiap skala atau period comparison itu ada 6 indikator yang terdiri dari yang pertama itu ada mental demands atau kebutuhan mental, yang dimana ini seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Contohnya itu seperti berpikir, memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, dan mencari. Dan apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, longgar atau ketat. Nah, yang kedua ada psychical demands atau kebutuhan fisik, yaitu merujuk pada seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Contohnya mendorong, menarik, memutar, mengontrol, menjalankan, dan yang lain. Nah, apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, pelan atau cepat, tenang atau buru-buru. Nah, yang ketiga ada temporal demands atau kebutuhan waktu yang merujuk pada besar tekanan waktu yang dirasakan oleh pekerja selama pekerjaan itu berlangsung. Nah, pekerjaan ini apakah akan terlihat santai atau perlahan, cepat, dan melelahkan. Nah, yang keempat ada own performance atau performansi, yang dimana ini diukur dari seberapa besar keberhasilan pekerja di dalam mencapai target pekerjaannya, atau seberapa puas pekerja dengan performansi yang dicapai dalam mencapai target. Nah, yang kelima ada tingkat usaha atau effort. Nah, ini merujuk pada seberapa besar usaha yang dikeluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performansi oleh pekerja tersebut. Nah, yang terakhir ada frustration level atau tingkat frustasi, yang dimana seberapa besar rasa tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, dan terganggu dibanding dengan perasaan aman, puas, cocok, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan selama mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring, yaitu di mana pekerja disuruh memilih yang mana pekerjaan mental atau pekerjaan fisik yang menurutnya lebih fleksibel untuk dilakukan. Nah, pada slide selanjutnya ada langkah-langkah pengukuran metode NASA TLX yang terdiri dari pembobotan, pemberian rating, menghitung nilai produk, menghitung weighted workload atau WWL, yang kelima ada menghitung rata-rata WWL, dan yang terakhir ada interpretasi skor. Nah, pada pembahasan selanjutnya, saya menganalisis beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA TLX pada pekerja sales promotor di sebuah Maxwell Depot Teknik dan Bangunan, yang dimana menggunakan kuesioner yang disusun secara subjektif. Pada slide kali ini, responden saya adalah sales promotor yang bekerja di Maxwell Depot Teknik dan Bangunan, yang dimana terletak di Jalan Brigjen Muhammad Yohanes Bypass nomor 149 sampai 159 Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, sesuai pada slide sebelumnya yang membahas langkah-langkah pengukuran metode NASA TLX, pada slide kali ini langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan pembobotan, di mana responden saya memberikan penilaian, yaitu pada mental demands dia melakukan pembobotan sebesar 2 pembobotan, yang terus pada physical demands dia melakukan 3 pembobotan. Nah, temporal demands ada 1 pembobotan, own performance ada 4 pembobotan, effort ada 5 pembobotan, dan frustration level ada 0. Pada slide kali ini ada pemberian rating, di mana responden saya memberikan rating pada
mental demands yaitu sebesar 65. Nah, yang pada physical demands sebesar 70, terus pada temporal demands ada 50, pada own performance ada 80, pada effort ada 70, dan pada frustration level ada 30. Selanjutnya, pada slide ini ada langkah ketiga, yaitu menghitung nilai produk yang diperoleh dari MD atau mental demands, physical demands atau PD, TD atau temporal demands, own performance, terus effort dan frustration level. Nah, yang dimana terdiri dari mental demands atau nilai produk sama dengan rating dikali bobot sama dengan 65 kali 2 sama dengan 130. Selanjutnya ada physical demands yang dimana nilai produk sama dengan rating dikali bobot sama dengan 70 dikali 3 sama dengan 210. Nah, yang ketiga ada temporal demands di mana ada nilai produk sama dengan rating dikali bobot atau 1 dikali 50 sama dengan 50. Nah, yang keempat ada own performance yang di mana nilai produk sama dengan rating dikali bobot atau 4 kali 80 sama dengan 310. Nah, terus ada effort yang dimana nilai produknya yaitu rating dikali bobot yang sama dengan nilai kali 5 kali 70 sama dengan 350. Dan yang terakhir ada frustration level yang dimana nilai produk sama dengan rating dikali bobot sama dengan 0 kali 30 sama dengan 0. Nah, pada langkah selanjutnya atau langkah 4 yaitu menghitung weighted workload atau WWL yang diperoleh dengan menjumlahkan keenam nilai produk pada slide sebelumnya, yaitu dengan rumus WWL sama dengan sigma dikali produk sama dengan 130 tambah 210 tambah 50 tambah 320 tambah 350 tambah 0 sama dengan 1060. Nah, pada langkah berikutnya ada menghitung rata-rata weighted workload atau WWL yang dimana diperoleh dengan membagi WWL dengan jumlah bobot total dengan rumus skor sama dengan sigma produk diper 15 sama dengan 1060 diper 15 sama dengan 70,7 yang dibulatkan menjadi 71. Nah, jadi interpretasi skornya adalah berdasarkan analisis beban kerja mental yang saya lakukan dengan menggunakan metode NASA-TLX melalui kuesioner, yaitu beban kerja pada seseorang laki-laki yang bekerja di sebuah maksel depo teknik dan bangunan dari nilai yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu berada pada kategori beban kerja tinggi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.